Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum, manusia buta yang Allah turunkan 16 ayat yang berkenaan dengan dirinya. Ayat-ayat itu selalu dibaca dan diulang-ulang. Siapakah orang yang telah membuat Nabi mendapatkan peringatan dari langit dan telah membuat beliau gelisah? Siapakah orang yang telah membuat Jibril Al-Amin turun dari langit untuk menyampaikan kepada Nabi perihal wahyu yang berkenan dengan dirinya? Dialah Abdullah bin Ummi Maktum yang menjadi muazin Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum adalah penduduk asli Mekah berkebangsaan Quraisy yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Dia adalah sepupu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ayahnya bernama Qais bin Zaidah, ibunya bernama Atika binti Abdullah. Dia dipanggil dengan sebutan Ummu Maktum sebab saat ibunya melahirkan dia sebagai bayi yang buta, ibunya melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan terbitnya sebuah cahaya di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk menerima iman. Dia termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ibnu Ummi Maktum menjalani segala ujian yang dirasakan dan diderita oleh kaum muslim di Mekah dengan segala pengorbanan, keteguhan dan kesabaran. Dia mengalami siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy sebagaimana yang dialami oleh sahabatnya yang lain. Dia merasakan kebengisan dan kekejaman yang mereka lakukan. Meskipun demikian, ia tidak pernah berputus asa dan ia tidak pernah patah semangat. Imannya tidak akan goyah, imannya terjaga lantaran dia memegang teguh ajaran agama Allah, selalu berpegang pada kitabullah, mempelajari dengan baik syariat Allah serta selalu datang dan bergaul dengan Rasulullah SAW. Dia sangat sering mendampingi Rasulullah dan ia hafal Al-Quran sehingga dia tidak pernah melewatkan satu kesempatan pun untuk bersamanya, dan apabila ada kesempatan untuk melakukan itu maka pasti dia menjadi yang pertama melakukannya. Bahkan keinginannya untuk melakukan hal ini membuat dia berkeinginan mendapatkan jatah bagiannya dan jatah orang lain untuk dirinya agar dia bisa mendampingi Rasulullah dan mempelajari Al-Quran sebanyak-banyaknya. Pada masa-masa itu Rasulullah SAW kerap mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka Quraisy lantaran berharap mereka bersedia untuk masuk Islam. Pada suatu hari beliau berjumpa dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya yang bernama Syaibah bin Rabi'ah. Turut bersama keduanya ialah Amr bin Hisham yang dikenal dengan julukan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Al-Mughirah, orang tua Khalid bin Walid. Rasulullah melakukan pembicaraan kepada mereka, mengajak mereka serta memperkenalkan Islam kepada mereka. Rasulullah sangat berharap agar mereka mau menerima penawaran Rasulullah atau berhenti menyiksa para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta Rasulullah membacakan ayat-ayat kitabullah kepadanya. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang sudah Allah ajarkan kepadamu, ucap Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah SAW lalu melengos dan memalingkan mukanya dari Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah kemudian melanjutkan pembicaraan dengan para pembesar Quraisy. Beliau masih berharap agar mereka bersedia menerima Islam.
sehingga agama Islam akan semakin kokoh dan mereka dapat mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah selesai berbincang-bincang dengan mereka, beliau hendak kembali ke rumah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan mata beliau sehingga beliau merasa pusing. Lalu turunlah beberapa ayat kepada beliau. Dia Muhammad bermuka musam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali janganlah demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa ayat 1-16. 16 ayat yang dimasukkan Jibril ke dalam hati Nabi SAW tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Ke-16 ayat itu selalu dibaca sejak diturunkan sampai hari ini dan akan terus dibaca oleh umat Islam sampai Allah mengakhiri riwayat bumi ini. Sejak saat itu Rasulullah selalu memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum saat dia datang dan singgah di majelis beliau. Beliau selalu pula menanyakan keadaan Abdullah dan memenuhi segala kebutuhannya. Itu tidak mengherankan, sebab Rasulullah mendapat peringatan keras dari langit berkat Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika kaum Quraisy semakin gencar menganiaya Rasulullah dan para pengikutnya, maka Rasulullah mengizinkan kaum muslim untuk berhijrah. Abdullah bin Ummi Maktum menjadi orang yang paling cepat meninggalkan tanah airnya dan berlari menyelamatkan agama. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang yang pertama dari kalangan sahabat Rasulullah yang tiba di Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum di Yastrib, dia dan sahabatnya selalu membacakan dan mengulang-ulang Al-Quran kepada semua penduduk di Madinah. Mereka berdua mengajarkan kepada penduduk Madinah ilmu tentang agama Allah. Tatkala Rasulullah tiba di Madinah, beliau menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai muadzin yang menyerukan azan setiap kali masuk waktu sholat wajib. Keduanya diperintahkan untuk menyeru manusia mengerjakan amal baik dan meraih kemenangan. Maka terkadang Bilal yang melantunkan azan dan Ibnu Ummi Maktum yang membacakan iqomat. Ada kalanya pula Ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan azan dan Bilal yang membacakan iqomat. Bilal dan Ibnu Ummi Maktum juga memiliki tugas lain pada saat bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah akan melaksanakan sahur apabila salah seorang dari mereka mengumandangkan azan, dan mereka akan berimsyak ketika yang seorang lagi mengumandangkan azan kedua. Bilal mengumandangkan azan pada malam hari untuk membangunkan kaum muslim, sedangkan Ibnu Ummi Maktum bertugas untuk memperhatikan datangnya fajar, dan dia tidak pernah keliru melakukannya. Rasulullah sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum sehingga beliau pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya untuk menjaga Madinah lebih dari 10 kali. Salah satunya ialah saat Rasulullah berangkat untuk menaklukkan kota Mekah. Seusai perang Badar, Allah menurunkan beberapa ayat Al-Quran yang memuji para mujahid dan memuliakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang tidak berangkat, agar menyemangati para mujahid.
dan mengecam orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal itu membuat Ibnu Ummi Maktum menjadi kecil hati karena tidak bisa mendapatkan kemuliaan ini. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad pasti aku akan melakukannya." Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar dia berkenan menurunkan ayat tentang orang yang memiliki ragawi seperti dirinya dan menghalanginya untuk ikut berjihad. Dia berdoa dengan sangat khusyuk, "Ya Allah, turunkanlah ayat atas ketidakmampuanku ini. Ya Allah, turunkanlah ayat atas tidak kemampuanku." Maka Allah segera menjawab doa Abdullah bin Ummi Maktum. Sa'id bin Sabit, penulis wahyu bagi Rasulullah, berkisah, "Pada waktu itu aku sedang bersama Rasulullah dan beliau tiba-tiba hilang kesadaran. Maka paha beliau ditaruh di atas pahaku. Aku belum pernah merasakan ada paha yang seberat paha Rasulullah. Kemudian beliau tersadarkan sebentar lalu bersabda, 'Tuliskan wahai Zaid.' Maka aku pun menulis. Tidak sama orang mukmin yang duduk atau tidak berangkat dengan orang yang berjuang di jalan Allah." Lalu Ibnu Ummi Maktum berdiri seraya berkata, "Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Ketika dia belum sempat menyelesaikan ucapannya, Rasulullah SAW hilang kesadaran lagi. Lalu beliau meletakkan pahanya di pahaku. Maka aku merasakan berat yang sama pada saat ketika pertama kali. Kemudian beliau sadar lalu bersabda, "Bacakan apa yang sudah kau tulis wahai Zaid." Aku pun membacakan, "Tidak sama orang mukmin yang duduk." Lalu beliau bersabda, "Tulis, selain orang yang memiliki uzur." Maka turunlah pengecualian sebagaimana yang diharapkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kendati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan Abdullah bin Ummi Maktum dan orang-orang yang seperti dirinya dalam urusan jihad, namun dia tidak rela berdiam diri bersama orang-orang yang tidak pergi berjihad. Dia justru bertekad untuk berjihad di jalan Allah. Hal itu dikarenakan jiwa yang besar tidak akan pernah puas kecuali jika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Sejak saat itu dia bertekad untuk tidak akan lagi ketinggalan untuk berjihad. Dia telah menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berseru, "Tempatkan aku di antara dua barisan dan berikan kepadaku panji supaya aku yang membawanya dan menjaganya untuk kalian, sebab aku buta dan tidak mampu berlari." Pada tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab bertekad menyerang Persia dan menaklukkan kerajaan Persia dan membuka jalan bagi pasukan muslim. Dia mengirim sepucuk surat kepada para pembantunya yang berbunyi, "Kalau ada orang yang punya senjata, kuda, bantuan atau pendapat, maka pilihlah mereka dan bawalah mereka menghadapku segera." Kaum muslim pun segera memenuhi seruan dari Umar Al-Faruq dan mereka berbondong-bondong berangkat ke Madinah sehingga memenuhi semua penjuru kota itu. Salah seorang dari mereka ialah lelaki buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan besar ini. Sebelum mereka berangkat, Umar berwasiat kepada prajurit-prajurit muslim, kemudian melepas mereka. Begitu pasukan ini tiba di Al-Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum mengenakan baju besinya serta perlengkapan perang lainnya. Dia rela membawa panji kaum muslim dan berjanji untuk menjaganya sampai mati. Kedua pasukan berhadapan-hadapan dan berperang selama beberapa hari dengan gagah berani. Keduanya saling menyerang dengan sengit sehingga belum ada sejarah penaklukan yang dialami kaum muslim yang sehebat ini. Walhasil pada hari ketiga, pasukan muslim meraih kemenangan. Maka bangsa yang sangat besar pada zaman itu pun menyerah.
dan panji tauhid di negeri berhala itu dikibarkan. Dan sebagai harga kemenangan ini, gugurlah ratusan tentara muslim dan salah satunya ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ditemukan telah gugur dengan berlumuran darah dan dia masih menggenggam panji pasukan muslim. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.